Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 8 Desember 2020 dengan episode Di Atas Normal. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Consumer Credit yang turun dari sebelumnya 15.034 billion dolar menjadi 7.228 billion dolar. Kemudian ada dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang naik dari sebelumnya minus 10 menjadi minus 2,7. Kemudian ada dari China Exports Year Over Year yang naik dari sebelumnya 11,4% menjadi 21,1%. Sementara Imports Year Over Year turun dari sebelumnya 4,7% menjadi 4,5%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB yang berhasil meningkat cukup signifikan dari 199 miliar rupiah di kuartal 3 2019 menjadi sebesar 439 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Temas Tbk atau Temas yang berencana tambah 7 unit kapal baru pada 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau MBAP yang menargetkan penjualan pada 2021 akan sama dengan target produksi batubara perseroan sebanyak 3,5 juta ton dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 7 Desember 2020, IHSG ditutup menguat 120 poin atau 2,07% menjadi 5.930. Sektor industri dasar, aneka industri pertambangan, perkebunan, industri konsumsi, perdagangan, keuangan, infrastruktur, properti bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 359 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari valuasi fundamental versus valuasi sentimen. Gegara vaksin IHSG kembali bergoyang kemarin. Seperti dejavu beberapa waktu yang lalu, begitu vaksin Sinovac datang pada pagi hari dan segera diantar ke Bandung, gegap gempita sangat terasa kala itu. Kemarin pun IHSG khususnya sektor farmasi mengalami hal yang sama ketika vaksin Sinovac tiba. Beberapa pertanyaan pun muncul, apakah ini efeknya akan terjadi berkali-kali ataukah hanya saat ini? Sejauh ini kami selalu mengatakan bahwa pergerakan pasar masih didominasi oleh ekspektasi dan harapan yang dimana kedua hal tersebut membutuhkan asupan untuk menjaga kekuatannya. Saat ini dalam kurun beberapa minggu terakhir katakan saja dimulai dari kemenangan Joe Biden yang membawa capital inflow ke Indonesia dalam kurun waktu 5 hari kemudian, berita datang dari tingkat efektivitas vaksin Pfizer yang menyentuh 90%. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama Moderna pun mengikuti tingkat efektivitas yang sama seperti seakan-akan memberikan apa yang diinginkan oleh pasar. Kekuatan ekspektasi dan harapan untuk menopang pergerakan pasar yang sebetulnya pada kenyataannya adalah variabel X, faktornya belumlah hilang. Kami pernah menyampaikan bahwa ini bukan lagi berbicara valuasi fundamental, tapi berbicara mengenai valuasi sentimen. Valuasi fundamental bernilai secara proyeksi, namun berbicara valuasi sentimen bernilai secara pergerakan pasar. Saat ini secara valuasi fundamental beberapa saham mungkin telah berada melebihi dari nilai proyeksi. Oleh sebab itu beberapa saham dapat kita katakan mahal. Berbicara harga saham nanti, berarti harga saham saat ini murah karena adanya pemulihan perekonomian ekonomi nasional ke depannya. Namun, kalau kita kaitkan harga saham saat ini dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dapat kita katakan bahwa harga saham sudah dikategorikan mahal. Atas dasar apa mahal? Vaksinnya kan belum hadir saat ini, tapi nanti akan hadir. Pemulihan ekonomi juga belum terjadi secara signifikan saat ini, tapi nanti perekonomian akan pulih. Vaksin sendiri harus melewati 3 tahap produksi, distribusi, dan vaksinasi. Namun ketiga hal tersebut masih akan memakan waktu mungkin di luar dari perkiraan. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar dan investor saat ini? Apakah tidak boleh kita bertransaksi dengan menggunakan valuasi sentimen? Boleh saja, namun yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sejauh mana valuasi sentimen tersebut bernilai. Kemudian yang kedua, sejauh mana valuasi sentimen tersebut memberikan dorongan efek terhadap pasar. Yang ketiga, sejauh mana
dan durasi waktu valuasi sentimen tersebut dapat bertahan di pasar. Ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar dan investor saat ini dan dikombinasikan dengan jangka waktu investasi oleh masing-masing investor. Apabila investor memiliki durasi jangka waktu panjang, tentu harga saham saat ini dapat dikatakan murah karena nanti pemulihan perekonomian akan terjadi. Apabila investor memiliki durasi jangka pendek, valuasi fundamental mungkin akan kalah saing dengan valuasi sentimen yang mampu mendorong harga saham mengalami kenaikan lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Apalagi, Bapak Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa awal tahun depan Januari, Indonesia akan kembali kedatangan vaksin Sinovac dalam jumlah yang lebih besar. Tentu, hal ini akan membuat situasi dan kondisi yang sama berpotensi terjadi kembali. Kenaikan saham-saham di sektor farmasi mungkin akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang akan diikuti dengan kenaikan saham lainnya. Apabila terjadi pada bulan Januari, berarti ada kemungkinan namanya itu Januari Effect, dan sentimennya sudah kita dapatkan jauh sebelum Januari Effect. Efek bulan Desember yang tidak pernah membuat IHSG mengalami koreksi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ataukah ada sebuah tanda-tanda yang lain yang justru harus kita khawatirkan? Well, itu cerita nanti di bulan Januari. Saat ini tuai dulu cuan untuk kita nikmati. Kemudian cerita selanjutnya datang dari senjata rahasia dari Suga. Ini bukanlah cerita tentang Tsubasa ya bosku. Ini cerita berasal dari Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepang yang tengah bersiap untuk memberikan kisi-kisi terkait dengan paket stimulus pertamanya dalam era pemerintahannya sebagai Perdana Menteri untuk menopang perekonomian. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Suga memiliki nilai total stimulus senilai 73,6 triliun yen atau 707 miliar dolar menurut berita terakhir yang kami dapatkan. Paket tersebut memiliki porsi sebanyak 40 triliun dalam bentuk kebijakan fiskal seperti pinjaman, investasi, serta pengeluaran langsung. Sejauh ini, Suga menghadapi tantangan yang cukup berat yang dimana dirinya harus menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk menjadi pengganti Shinzo Abe. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal ketiga akan keluar pada pagi hari pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana perekonomian Jepang menunjukkan pemulihan ekonominya. Kami melihat bahwa perekonomian Jepang akan berada pada posisi 4,5% hingga 5% pada kuartal 3 yang dimana menjadi harapan untuk membantu menutup kuartal 2020 ini lebih manis dari sebelumnya. Keinginan Suga untuk mendorong perekonomiannya melalui kenaikan tingkat konsumsi mungkin akan menemui kesulitan karena berpotensi meningkatkan penyebaran wabah virus corona. Namun kami melihat sama seperti Indonesia, hanya tinggal melihat mana yang akan lebih kuat, kesehatan atau perekonomian. Meskipun jauh di dalam hati kami, inginnya kesehatan dan perekonomian dapat berjalan beriringan. Pemerintah Jepang masih akan memperpanjang program Go to Travel hingga bulan Juni mendatang, dengan meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan dan memberikan bantuan langsung tunai kepada beberapa kepala keluarga tunggal untuk menopang perekonomian setiap keluar. Anggaran tersebut pada akhirnya berkisar 11,3% dari total ukuran perekonomian Jepang. Rinciannya sebagai berikut nih bosku. Yang pertama, 5,9 triliun yen untuk tindakan wabah virus corona. Yang kedua, 18,4 triliun yen untuk perubahan secara struktural perekonomian pasca corona. Yang ketiga, 5,6 triliun yen untuk manajemen corona. Yang keempat, 5 triliun yen akan digunakan sebagai dana cadangan yang akan digunakan sesuai kebutuhan pada akhir Maret 2021. Yang kelima, 5 triliun yen lagi diambil dari dana cadangan untuk anggaran tahun fiskal berikutnya. Yang keenam, 20,1 triliun yen sebagai anggaran ekstra apabila dibutuhkan untuk melakukan beberapa tindakan. Yang ketujuh, 2 triliun yen akan digunakan untuk mendanai beberapa proyek green teknologi serta dukungan perubahan struktur digitalisasi, yang dimana hal tersebut dikemukakan oleh Suga sejak pertama dirinya dilantik kala itu. Oleh sebab itu kami melihat dengan nilai ukuran stimulus yang siap diberikan, bukan tidak mungkin rasanya Jepang akan mampu bertahan untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Perjalanan masih amat jauh dari kata pulih, namun tidak ada salahnya untuk melakukan langkah kecil pertama dimulai dari hari ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah anggaran telah dipersiapkan. Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program pelindungan sosial dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar 408,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pos tersebut akan segera disalurkan mulai awal 2021 untuk menekan dampak dari pandemi COVID-19 yang masih akan berlangsung hingga tahun depan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Rp408,8 triliun disiapkan untuk melanjutkan bantuan sosial, reformasi secara bertahap, dan juga penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Terdapat program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan tahun depan, di antaranya pertama program Keluarga Harapan atau PKH kepada sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun. Kedua, program sembako kepada sebanyak 18,5 juta KPM dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44,7 triliun. Yang ketiga, bansos tunai untuk 10 juta KPM dengan masing-masingnya mendapat Rp200.000. Untuk periode Januari hingga Juni 2021, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun. Keempat adalah PBI JKN atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional diberikan kepada sebanyak 96,8 juta jiwa. Kemudian program kelima adalah Kartu Prakerja. Kami menilai daya beli masyarakat pada tahun depan masih ditopang oleh belanja pemerintah. Jumlah pengangguran yang meningkat pasca pandemi dan bertambahnya angkatan kerja baru dinilai ikut mempengaruhi daya beli masyarakat pada tahun ini dan juga tahun depan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah yang disebabkan akan adanya potensi profit taking dan ditradingkan pada level 5.854 hingga 6.013. Peluang penguatan masih ada, namun hati-hati, mungkin IHSG akan main hati hari ini. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari BMRI, dan yang ketiga ada dari ALI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MCAS atau PT MCAS Integrasi Tbk yang membukukan pendapatan sebesar Rp8,68 triliun di 9 bulan pertama tahun 2020. Pendapatan yang dibukukan perusahaan hingga bulan September 2020 sebesar Rp8,68 triliun atau tumbuh 10,3% dari sebelumnya di periode yang sama mencatatkan Rp7,87 triliun. Namun tumbuhnya pendapatan perusahaan belum mampu menaikkan laba bersih, di mana perusahaan membukukan laba bersih periode berjalan alami penurunan hingga 82% menjadi Rp17,873 miliar dibanding akhir kuartal 3 2019 yang mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp95,574 miliar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.950 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.550 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Kemudian yang kedua ada dari SMCB atau PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang berhasil meningkat cukup signifikan dari Rp199 miliar di kuartal 3 2019 menjadi sebesar Rp439 miliar. Di tengah pandemi COVID-19 terus memberikan tekanan pada perekonomian dan bisnis, termasuk industri bahan bangunan, namun perusahaan membukukan laba senilai Rp438,50 miliar atau naik 120,88% dibandingkan Rp198,52 miliar pada periode yang sama tahun lalu, di saat tekanan penurunan pendapatan mengalami penurunan. Pendapatan tercatat senilai Rp7,33 triliun atau turun 5,21% menjadi Rp7,73 triliun. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.400 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.